Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Destiara dari kelas 109. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dan menyetorkan hafalan bab 6 tentang pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Saya akan menyetorkan hafalannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 mengandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan hawa nafsu untuk melakukannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang larangan berbuat zina. Zina berasal dari bahasa kata zani, zana, dan yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Zina secara harfiah berarti yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu dan keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Selanjutnya saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Nah, dari segi bahasa, pergaulan bebas adalah proses, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang, tidak terganggu, tidak terbatasi, sehingga boleh bergerak, berbicara, dan sebagainya secara leluasa. Nah, dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang tidak terkontrol dan dibatasi aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Destiara dari kelas 109. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 tentang kontrol diri dan berani membela kebenaran. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittibul hawa atau mengikuti hawa nafsu.
Nah, terus yang kedua itu adalah berani. Dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah, sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara kesatria dan terpuji. Syaja'ah merupakan suasana batiniah seorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala resikonya. Keputusan untuk berani mengambil tindakan ini harus dilandasi pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan norma agama, adat istiadat maupun hukum positif yang berlaku agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya akan membacakan hafalan dalilnya, yaitu dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haq walau kana muran." Artinya, katakan yang benar meskipun itu pahit atau berat untuk dikatakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atas presentasi dan setelah hafalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Destiara dari kelas 10-9. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 tentang mahabbah, khauf, dan raja dan tawakal. Mahabbah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkat cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam beribadah. Yang kedua itu adalah khauf, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut merupakan orang yang bertakwa sekaligus meningkat seiring peningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surga. Yang ketiga adalah raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu ada, menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja harus sertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah tawakal. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan atau mengulas suatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahannya kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Tawakal berarti menyerahkan hasil kepada Allah SWT. Di sini saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisya lahu sultanun ala zina anu wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah An-Nahl ayat 99. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada kata yang kurang berkenan dari saya, tolong dimaafkan. Sekian presentasi dan setelah hafalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.